Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi pada malam hari ini kita beribadah dalam ibadah doa malam. Kita berkumpul, kita beribadah bersama-sama, kita memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, marilah kita menundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan. Hingga sampai hari ini Tuhan, seminggu lamanya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami kembali ikut dalam Bible Class ke Tuhan dalam doa malam. Kiranya Bapak yang selalu memberkati ibadah doa malam kami ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya Engkau yang selalu menyertai Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami ingin selalu menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpuji. Ya. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku Tuhan. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Seperti rusa Tuhan yang merindukan aliran sungai-Mu Tuhan. Seperti itu hati kami Tuhan. Kami merindukan Tuhan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami.
aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang
tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa yang selalu memberkati kami Tuhan, supaya kami bisa menerima apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat yang daripada Engkau Tuhan, supaya dia dapat mengajarkan kami ke jalan yang Engkau kehendaki Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Bible Class kita hari ini. Kita kembali lagi kepada kitab ulangan kita, ya, ulangan pasal yang ke-12, tapi seri yang ke-46. Saya mengingat kembali ya kitab ulangan, latar belakang bangsa ini telah dipilih Tuhan. Itu adalah kitab Kejadian, kata kuncinya pilihan. Bangsa ini telah ditebus dari tanah Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap. Kata kunci kitab Keluaran adalah penebusan. Dan diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, itu kitab Imamat. Kata kunci kitab Imamat adalah pengudusan. Dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Kata kunci kitab Bilangan adalah persiapan. Jadi Musa akan meninggal dan tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Dan kitab ulangan ini mencatat 4 khotbah Musa kepada bangsa itu sebagai penutup kehidupannya. Jadi para pembaca asli, pendengar asli adalah orang Yahudi generasi baru, bukan dari generasi Eksodus, Keluaran, tapi generasi yang lahir di padang gurun untuk mendengarkan khotbah Musa, supaya mereka siapkan diri mereka untuk masuk tanah perjanjian. Nah, kata kunci kitab ulangan adalah renewal, pembaruan perjanjian Musa, perjanjian Taurat, perjanjian Tuhan yang di Sinai 40 tahun yang lalu yang disampaikan kepada orang tua mereka. Mari kita baca kitab ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5 adalah ayat kunci kitab ulangan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaruan perjanjian Musa. Work to the Bible mengatakan ini adalah duet run on me, duet antara hukum yang pertama dan hukum yang kedua yang diulangi sekarang di tempat kitab ulangan ini. Kita sudah sampai seperti saya katakan tadi itu, ulangan kita pasal yang ke-12. Nah, sekarang kita sudah sampai di hukum upacara-upacara, masih di khotbah Musa bagian yang kedua, tapi bicara tentang hukum upacara-upacara. Jadi bagian yang pertama lihat ya, eksposisi 10 tita. Sekarang ini adalah hukum upacara-upacara, ya, hukum upacara-upacara. Jadi tentang hukum upacara, kemarin kita melihat tempat suci yang tunggal. Itu seri yang ke-45, lalu ada karma dan renungan. Nah, hari ini kita masuk
minggu yang lalu tentang pusat ibadah, dan hari ini tentang instruksi tempat ibadah. Mari kita lihat Ulangan yang pasal 12, hari ini khusus ayat 5 dan ayat 6 dan ayat 7. 5, 6 dan 7, 3 ayat saja ya. Ayo kita lihat Ulangan pasal 12 ayat yang kelima. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapi dan kambing dombamu. Nah, membicarakan hukum tempat suci tunggal, ya, hari ini kita melihat instruksi tempat ibadah yang khusus. Jadi nanti ingat ya, mereka kan lagi dengar khotbahnya Musa yang kedua. Nah, mereka masih di seberang sungai Yordan, ini sungai Yordan, ini tanah Moab. Di seberang sana adalah tanah perjanjian. Dan sekarang firman Tuhan mengatakan kepada mereka lewat khotbah Musa itu, orang Israel dikatakan, nanti kalau kamu masuk tanah perjanjian, seri yang ke-45, Tuhan memilih satu tempat tunggal untuk menegakkan namanya. Itu yang kita lihat yang minggu yang lalu ya. Nah, di sini sekarang dibicarakan, kesanalah harus kamu bawa korban. Kesana di mana? Di tempat tunggal itu. Persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu. Nah, memang hubungan dengan seri 45 yang lalu, ada tempat ibadah yang tunggal. Kemarin kita lihat ya, dimulai dari ketika mereka menyeberang, lalu pindah Silo, pindah dan terakhir Gibeon, dan terakhir masuk ke Yerusalem. Di tempat ibadah tunggal itu mereka harus mempersembahkan korban. Jadi minggu ini tidak boleh sesuka hati, harus di tempat yang tunggal itu. Nah, sementara ini mereka masih tinggal di tabernakel. Mereka masih tinggal di kemah pertemuan, ibadahnya ya, tempat ibadah. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita dalam kitab Imamat yang diajar kepada mereka, semua korban wajib dilaksanakan ke dalam tempat tunggal ini. Tidak boleh di luar, di tempat namanya tabernakel ini, di mana Tuhan perintahkan mereka. Ayo kita lihat ya, Imamat pasal 1 ayatnya yang ketiga. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Nah, ingat, korban, ia membawa korban. Korban itu artinya dibawa mendekat. Nah, ia jemaat umat Israel harus membawa korban itu dibawa mendekat ke dalam kemah pertemuan. Lihat ya, gambar ini menolong kita. Ini adalah imam yang bertugas di pintu gerbang. Ini kan pintu gerbang. Di dalam mereka memberikan persembahan. Nah, ia orang berdosa, umat ini membawa mendekat korbannya untuk ketemu dengan Tuhan. Jadi korban itu harus dibawa ke dalam satu tempat. Korbannya apa saja? Bergantung. Nah, ayat yang kita baca tadi itu, ya, ayat pasal 12 ayat ke-6. Kesanalah harus kamu bawa, ada korban bakaran disebutkan di sini, korban sembelihan, persembahan persepuluhanmu, persembahan khususmu. Nah, nanti kita lihat bagian kedua, nasar, sukarela, dan sebagainya itu. Nah, dalam bagian yang pertama, korban apa yang dibawa? Digambarkan dengan bakaran, sembelihan, persepuluhan, persembahan khusus. Nah, kalau bicara tentang korban-korban di perjanjian lama,
The Bible Visual Resources Book halaman 29. Nah, yang pertama bicara korban bakaran. Pasti. Ya, apa saja kalau dilihat ya, Imamat pasal 1, pasal 6, pasal 8, pasal 18 itu bisa saja dari lembu, dari domba atau burung. Burung itu untuk orang yang miskin, ya, dan semuanya dimakan semuanya. Itu bicara tentang ibadah sukarela, ya, elemennya penebusan dosa yang tidak disengaja. Itu mengekspresikan bahwa mereka berserah. Aku bawa korban ini semuanya untuk dimakan, bukan dimakan sendiri, dimakan oleh api yang membubung itu. Olah itu seperti itu artinya, korban bakaran. Ini seperti ini. Jadi korban itu dimakan oleh api, semuanya di situ. Apa saja? Nah, ini sama seperti yang dikatakan tadi itu. Bull, ram, or goat. Lembu, domba, atau kambing, atau dove or pigeon. Burung dara atau tekukur. Seperti ini dikatakan itu. Ini untuk kalau mereka punya dosa yang dilakukan dengan tidak sengaja, mempersembahkan seperti ini. Korban sajian, ya, itu yang disebut grain, tepung-tepungan, biji-bijian, ditambah minyak zaitun, dibubuhi kemenyan, bisa berbentuk roti, ya, dibubuhi garam perjanjian dengan Tuhan, ya. Ini membicarakan ibadah sukarela, pengakuan akan kebaikan Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Saya memberikan korban sajian kepada Tuhan. Ya, ini pemberian kepada Allah. Ini gambaran mereka sedang berbakti. Dan ini semuanya dilakukan di satu tempat seperti itu. Next, korban pendamaian. Ya, korban pendamaian. Ini untuk kambing atau domba, dan dengan berbagai macam ragam roti-rotian biasanya seperti itu. Ini bentuk fungsinya untuk korban sukarela, korban ucapan syukur, dan ada juga unsur perjamuannya di situ. Oke, next, korban penghapus dosa. Ayatnya sudah bisa lihat ya, teks Alkitabnya. Nah, elemennya apa saja? Ada lembu, ada kambing, ada domba jantan yang sempurna, tidak bercacat celah ya. Kalau orang miskin pakai burung tekukur, burung merpati, 1/10 eva tepung yang terbaik untuk orang miskin ya. Ini korbannya apa? Fungsinya. Ini korban wajib, menebus dosa yang tidak sengaja dilakukan. Ada unsur pengakuan dosa, ada unsur pengampunan di situ, dan pengudusan mereka kembali. Korban yang berikutnya korban penebus atau korban penebus salah, yang dalam Imamat 5 dan 7. Ini domba jantan atau domba muda yang sempurna, ya, wajib dilakukan untuk menebus dosa yang tidak sengaja. Dan kalau mereka juga misalnya salah mengingkari sesuatu, melupakan sesuatu, mereka bayar dendanya 20%. Nah, kalau disebutkan dalam Imamat ya, pasal 1 sampai pasal 7 bisa menolong kita ya. Lihat berbagai persembahan itu, korban bakaran, korban sajian, yang tadi itu kita lihat ya. Korban pendamaian, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Kalau kok ceritanya kok diulangi ya? Pasal 1 sampai pasal 7 ceritanya kok hampir sama. Nah, di sini bedanya. Pasal 1 sampai 3 dipersembahkan di dalam ibadah. Nah, tapi pasal 4 sampai pasal 5 dipersembahkan karena dosa atau karena kesalahan. Nah, pasal 6 pasal 7 itu fokus kepada imamnya yang melakukannya dalam proses persembahan korban itu. Nah, fokus juga kepada sebagian korban, karena ingat, imam yang melayani mendapatkan bagian dari korban itu. Ya, nah sebagian ada juga yang dibakar sampai habis, ada yang juga dipersembahkan secara khusus untuk Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat persembahan imamat pasal 1 sampai 7, kalau dalam segi 3 hal, ada 2 hal dibagi. Bagian 1, korban 1, korban 2, korban 3 ini bicara penyucian. Tapi korban
3 dan 4 ini bicara tentang pembasuhan. Jadi bisa kita lihat ya, yang diajarkan dalam Alkitab, ini korban penyucian itu bicara sukarela, ini bicara wajib. Kalau kita terapkan masa gereja sekarang ini, ya lihat, misalnya persepuluhan itu korban wajib, persembahan kolekte itu persembahan sukarela kita, persembahan pembangunan itu persembahan sukarela kita. Nah, saya mau sedikit agak bahas tentang misalnya korban penebus salah ya, karena disebutkan di situ tadi. Imamat pasal 5 ayat 15. Apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi penebus, korban penebus salah. Jadi kasus dosa tentang hal kudus ini bicara. Jadi secara tidak sengaja mengambil atau melupakan miliknya Tuhan. Misalnya korban sembelian atau korban sulung, korban persepuluhan, ini miliknya Tuhan ya. Jadi berbuat salah itu maksudnya dalam bahasa Ibrani ma'al. Balik lagi ya, kita lihat ayatnya. Apabila orang berubah setia dengan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus, itu bicara tentang apa? Menipu Tuhan. Jadi kutukannya diambil, ditebus oleh korban penebus salah ini. Ya, karena mereka sudah melanggar haknya Tuhan. Hak Tuhan itu bicara kudus. Apa yang jadi milik haknya Tuhan itu kudus, kekudusan. Kalau mereka sudah melakukan itu berarti mereka berlaku tidak setia terhadap hal yang kudus yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi korban penebus atau tebusan salah itu mereka harus bawa domba jantan plus kasih kompensasi kerugian. Jadi harus kembalikan hal yang kudus, bisa persembahan sulung tadi itu, bisa persepuluhan atau lain sebagainya, tapi menambah denda 1/5. 1/5 itu berarti 20% dari nilai 20 nilai itu. Jadi ada penggelapan ya, penipuan kepada Tuhan. Kita menipu haknya sesama dan itu kudus kata Tuhan. Atau kita sedang menipu kepada Tuhan. Atau kita punya kewajiban untuk mengembalikan secara utuh yang ditipu itu. Plus memberikan korban penebus salah. Plus yang ketiga kompensasi 1/5, 20%. Ini yang dilakukan, yang harus dilakukan seperti itu. Nah, kalau dalam Maleakhi ini dibicarakan tentang persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Itu sebabnya korban penebus salah ini jelas. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi dalam Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-6, dengan cara bagaimana kami menghina engkau. Ini penerapan buat kita sekarang ya. Dengan cara bagaimana kami meremehkan engkau. Kita persembahkan kolekte jelek, lusuh, sobek, tidak layak. Nah, puji Tuhan sudah banyak yang bertobat ya. Karena dulu memikirkan daripada nggak laku, yang laku itu cuma 2 di tempat, di pom bensin atau di kotak kolekte. Nah, itu masalah besar itu ya. Untuk Tuhan rela, nggak apa-apa kok. Tapi ingat, kita harus memberikan yang terbaik persembahan kita kepada Tuhan. Jadi persembahan kepada Tuhan ala kadarnya, tidak proporsional. Kita diberkati, tapi kita memberi ala kadarnya. Ingat ya, Tuhan lihat, makanya Tuhan katakan kamu menipu aku atau tidak sesuai. Nah, ingat ceritanya persembahan persepuluhan yang tidak jujur. Kisah tentang misalnya ada persembahan-persembahan yang diberikan, dan khususnya dalam Alkitab persembahan khusus
Ananias dan Safira yang dalam gambar ini. Kita bisa lihat ya. Jadi orang bisa disebut tidak setia kepada Tuhan dengan cara menggelapkan uang atau menggelapkan barang yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan, tapi dipakai untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga. Jadi cara meluruskan kesalahan ini tidak hanya cukup mempersembahkan korban penebus salah, barang yang sudah digelapkan diganti ditambah 20% plus korban tadi itu 3. Nah ini menolong kita. Ingat ya, kalau kita alfa, kita teledor, kita tidak hati-hati, dosa itu harus diakui di hadapan Tuhan dan minta Tuhan menguduskan hidup kita. Jadi kadang-kadang banyak orang Kristen memikirkan seperti ini. Alah, nggak apa-apa. Itu kan terserah saya. Ketika kita mempersembahkan persembahan khusus kepada Tuhan, ketika kita mempersembahkan persepuluhan mungkin kepada Tuhan, itu bukan tergantung kita. Itu adalah barang yang kudus, miliknya Tuhan. Kita harus paham itu. Nah kebanyakan kita jujur aja, kita banyak bersalah dalam hal ini. Kita tidak dengan sengaja kita memberontak kepada Allah, mungkin karena tekanan. Namanya situasi, kondisi, ya keadaan, kelemahan yang membuat saya harus begini seperti ini. Ya, jadi kita harus mengakui akan kealpaan kita. Kita belajar bersikap, bertindak dengan secara konsisten benar. Jadi kita harus minta ampun dengan Tuhan langsung. Kenapa? Kalau tidak minta ampun dan menyelesaikan di hadapan Tuhan, nah makanya kenapa orang Israel diajar memberikan korban penebus salah ini. Itu mempengaruhi berkat hidup mereka. Berkatnya, pekerjaannya, hidupnya jadi morat-marit seperti itu. Jadi jangan biarkan kesalahan karena keteledoran ini melumpuhkan daya hidup kita untuk mempraktekkan kebenaran hidup kita. Next, kita belajar ya. Kesanalah, di mana? Di satu tempat tunggal yang Tuhan katakan. Kau berikan korban nazarmu dan korban sukarelamu. Sekarang bicara tentang hukum nazar ya. Apa bedanya nazar dan sumpah? Nazar, nadar, itu janji untuk melakukan sesuatu. Sumpah, izar, itu janji untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi nadar dan sumpah sama-sama melakukan janji, tapi yang satu untuk melakukan, yang satu tidak melakukan. Contoh nazar ya, nazar berkorban untuk ini itu, untuk Tuhan, untuk manusia, tapi kita mengingkarinya. Itu Tuhan tuntut dari kita. Atau misalnya nazar mau puasa, nazar mau sedekah. Nazar itu biasanya karena minta belas kasihan Tuhan, karena ada sesuatu yang kita inginkan lakukan. Nah, jadi nazar karena ungkapan rasa terima kasih atau kemurahan hati yang diterima. Dan ingat, nazar itu mengikat karena kita ucapkan di hadapan Tuhan. Janjinya, ikatannya jiwa sama roh kita kepada Tuhan. Jadi nazar itu berarti kita ikuti tata caranya Tuhan, ketetapannya Tuhan. Nah karena janji sumpah Allah kepada Allah itu mengikat, Allah pasti tuntut. Allah menepati janjinya dan Allah mau kita menepati janji kita juga. Makanya Pengkhotbah pasal 5 itu bicara tegas ya. Secara khusus hormati Allah di dalam nazarmu. Coba lihat ya Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ketiga. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Jadi bayangkan ya,
Kalau kita tidak menepati nasar kita, kita disebut Tuhan orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Orang bodoh terima hukuman Tuhan. Itu masalahnya di situ. Ingat ya, nasar itu janji suci. Ikatannya sumpah. Dan itu kita munculkan dari mulut kita, ungkapan kita sukarela. Tapi kita mengikatnya janjinya di hadapan Tuhan. Nilainya itu besar. Nah, apa itu nasar atau sumpah? Ingat ya, tadi sudah dibahas. Janji kudus tanpa syarat. Kita ngomong. Kita sudah ceplos omongan itu. Entah orang lain dengar, entah orang lain tidak dengar. Tapi Tuhan dengar. Harus dipahami itu. Makanya beratnya sumpah itu jelas sekali. Karena dalam sumpah itu ada kutuk. Kalau kita tidak menepati, kita dikutuk hidup kita. Jadi gagasan memohon kutuk atas diri sendiri bila sumpah, dan itu walaupun kita, saya tidak ngomong dalam nama Allah, demi nama Tuhan, demi nama Yesus, tapi itu di hadapan Tuhan nilainya sama. Berarti kita sedang memberikan kebebasan kepada Allah untuk bertindak, atau kita mempercayakan kepada Allah untuk bertindak. Dan ketika itu terjadi, kita diberkati. Tapi kalau kita mengingkari, kita dikutuk. Makanya penting buat kita tidak berjanji sama sekali, itu lebih baik daripada berjanji tapi tidak menepatinya. Pengkhotbah pasal 5 dari ayat 3 sekarang ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Nasar yang tidak ditepati, ya kadang-kadang mungkin kalau kita ngomong sama Tuhan atau minta didoakan atau dalam doa pribadi ada masalah berat lalu nasar kepada Tuhan. Ingat, masalahnya sesudah masalah itu ditolong, lalu kita bilang, Tuhan, kemarin dulu itu saya keliru sama Tuhan. Tuhan kan pengampun dan pemaaf. No way. Tuhan pegang janjimu itu. Pasal 5 Pengkhotbah ayat 4a bahasa Indonesia sehari-hari, janganlah kata-katamu membuat engkau berdosa sehingga engkau terpaksa mengatakan kepada imam yang melayani Tuhan bahwa engkau keliru mengucapkan janjimu. Untuk apa membuat Allah marah kepadamu? Lihat, kita disebut orang bodoh kenapa? Sehingga dihancurkannya hasil pekerjaanmu. Jadi murka Allah karena sumpah kita, nasar kita sak gelemi dewe, sesuka hati kita. Itu bisa menghapus segala keberhasilan kita, menghapus segala harta milik kita kepada Tuhan. Ingat, seperti saya katakan tadi itu ya, suami istri, Ananias dan Safira. Sekarang perhatikan ya, coba refleksi. Apakah saya, apakah saudara punya hutang, sumpah, janji, nasar yang luar biasa di hadapan Tuhan? Kita sempat ngomong ya, waktu, saya memberikan waktu saya untuk Tuhan, saya memberikan persepuluhan saya untuk Tuhan, atau ada sesuatu yang lain. Ayat 7. Di sanalah kamu makan di tempat tunggal itu, di persembahan itu, di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Ingat ya, akibat kalau kita melanggar, tidak beribadah satu tempat, tidak membawa korban dalam satu tempat tunggal, dicatat di situ. Kita lihat ya, Imamat pasal 17 ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang
asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan. Wow. Dari antara orang-orang sebangsanya. Tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan. Orang itu harus dilenyapkan. Nah, kalau kita melihat bersama-sama ya, ketaatan prinsip ibadah, atau kalau kita ke kebaktian ya, orang Israel itu akan ditandai dengan bersukaria. Kalau kamu taat, kamu dan seisi rumahmu akan bersukaria, makan di hadapan Tuhan. Tapi kalau tidak taat, ibadah tempat tunggal, membawa persembahan ke dalam tempat tunggal itu dilenyapkan. Tapi kalau taat, membawa berkat dalam segala usaha, engkau akan diberkati oleh Tuhan Allahmu. Nah, saudara bisa membayangkan ya, mereka ini kan sedang dengar khotbah Musa. Harapannya masuk ke tempat ke tanah perjanjian. Aku mau hidupku diberkati oleh Tuhan di tanah perjanjian. Itu sebabnya ini menolong. Kamu harus beribadah di tempat tunggal. Saya membaca dalam kitab Perjanjian Lama ya, kitab Tawarikh, ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yang selatan taat, ibadah ke tempat tunggal, bawa persembahan ke tempat tunggal. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagain. Mereka bersuka cita, walaupun lebih sedikit, tapi berkatnya lebih besar. Yang di utara 10 suku, mereka gak setia, meninggalkan Tuhan. Walaupun jumlahnya besar, dikalahkan musuh-musuh mereka. Syarat tambahan, setia dilakukan di tanah perjanjian itu. Oke, jadi prinsip bersukaria di hadapan Tuhan itu diulang-ulangi. Di ayat 7, nanti kita baca lagi ayat 12, ayat 18, nanti pasal 14 ayat 26, pasal 16 ayat 11, dan juga catatan di pasal 16 ayat 14 sampai 15. Kenapa? Harus diulang-ulangi berkali-kali supaya mereka bisa paham seperti itu. Jadi bersukaria, makan, menikmati hidup terjadi kalau mereka taat pada prinsip satu tempat ibadah tunggal, prinsip melakukan institusi korban di tempat yang sama, di tempat tunggal itu. 3 ayat saja hari ini kita belajar. Nah, penerapan buat kita hari ini apa? Saya membaca suatu artikel yang ditulis oleh Pastor Ron Edmondson. Judul artikelnya Embrace the 5 Types of Church Visitor. Embrace itu merangkul ya, memeluk. Merangkul 5 tipe pengunjung gereja. Jadi begini, jujur aja, kalau sudah jadi pastor seperti saya, pastor itu paling seneng kalau gereja itu penuh waktu ibadah. Itu sebabnya kadang-kadang apa sih, kalau ibadah tuh saya kan duduk di depan, lalu saya sering kali noleh ke belakang kan, karena saya ingin melihat siapa yang datang, berapa orang datang. Ingat ya, tapi lebih suka lagi pastor gembala sidang itu kalau yang hadir itu jemaat tetap, bukan tamu. Ya, memang untuk jadi jemaat tetap itu biasanya dimulai dari pengunjung. Saudara jadi tamu. Nah, memang kalau bicara tentang tamu ya, menjadi misteri selama saya jadi gembala, wakil gembala tahun 91. Saya jadi gembala tahun 94. Gembala penuh. Kadang-kadang juga bingung ya.
Saya baca dari artikel ini menguatkan saya akhirnya. Jadi misteri kadang-kadang kenapa ada orang yang datang ke gereja berkunjung berdua, tiga, empat, lima, enam kali lalu ngilang, tidak pernah kembali lagi. Pernah saya besukin, saya kunjungin datang, kalau tinggalkan alamat semuanya, tapi kadang-kadang tetap aja nggak kembali. Banyak alasan yang diketahui. Tapi Pastor Ron Edmund dalam artikel ini dia berkata ada satu hal yang dia pelajari. Seberapa besar peluang untuk mereka kembali dan menetap itu bergantung pilihan yang mana orang itu mau berkunjung itu seperti itu. Jadi dalam Embrace the Five Types of Church Visitor merangkul 5 tipe pengunjung gereja. Coba cek ya. Kita ini yang mana? Ya, gini ya. Kita mulai dari bukan jemaat tapi itu pasti. Dari pengunjung. Nah, pengunjung itu dimulai dengan tipe yang pertama, dia berkata 5 tipe kan. Tipe yang pertama itu tipe penguji. Jadi kalau masuk ke gereja, ibadah di satu gereja baru, dia tuh sukanya lihat-lihat. Yang nguji, cocok nggak di hati? Puas nggak buat saya? Bisa nggak bertumbuh di gereja yang dikunjungin ini? Atau ke pendetanya top apa enggak? Khotbahnya enak enggak? Pujiannya, wow, dahsyat apa enggak? Atau gereja ini gereja biasa-biasa saja? Nah, kalau para tipe yang pertama ini penguji, ketemu apa yang dia ditemukan, dia pasti balik. Tapi agak susah menyenangkan tipe yang penguji ini, karena ini cocok-cocokan. Dan agak susah ya, bagaimana gereja kita yang punya ciri khas harus bisa memuaskan banyak orang. Dan kebanyakan tipe penguji ini dalam artikel ini kebanyakan pasti pergi. Tipe yang kedua, orang datang ke gereja itu karena tipe menyenangkan orang lain. Oh, kok begitu ingat ya? Karena mereka pengunjung kan. Jadi tipe penguji yang kedua tipe menyenangkan orang lain. Siapa itu? Kayak gini ya misalnya ya. Misalnya saya orang yang baru ke gereja. Saya ke gereja karena saya berusaha menyenangkan, saya sedang pacaran misalnya ya. Saya punya pacar itu ke gereja dan ngajak saya. Dan saya ke gereja karena saya bukan cari Tuhan, bukan niat ke gereja karena saya ingin menyenangkan orang lain. Atau karena punya sahabat yang ngajak ke gereja. Padahal kita merasa nggak cocok aku di sana. Tapi karena sahabat itu terus-menerus mengajak. Atau misalnya saudara punya suami atau punya istri yang ke gereja, atau punya keluarga dan diajak. Nah, yang tipe yang menyenangkan orang lain ini gampang sekali hilang. Karena kalau hubungan itu selesai, sudah you and me and selesai. Tapi bisa berubah menjadi jemaat tetap karena Roh Kudus yang bekerja dan ada niat dari orang itu. Ini tipe yang kedua ya. Nah, tipe yang ketiga, tipe pencari. Jadi tipe yang ketiga ini orang yang saya ke gereja karena saya mencari sesuatu. Ada yang kosong dalam hatinya. Tapi nggak yakin itu apa itu. Jadi pergi gereja itu salah satu pilihan dari beberapa pilihan. Saya coba-coba cari jawaban. Nah, sebetulnya tipe seeker ya, tipe pencari ini itu ladang misi buat pelayanan kita ya. Itu paling bagus. Bukan hanya tugas pendeta gembala, tapi banyak orang untuk bisa melihat dan menjangkau, diperkenalkan kepada Yesus. Dan kalau mereka sudah kenal Yesus di tempat itu, biasanya nancep, setia sekali menemukan Yesus, karena dia sudah temukan Yesus. Nah, tipe yang keempat ini tipe yang lompat. Ya. Sebetulnya saya mau kasih nama kutu loncat itu, tapi nggak bagus lah. Kasih nama lompat ya, pelompat. Pelompat kita pasti tahu ya. Ini orang ini tipenya yang pindah-pindah gereja. Nggak pernah cocok dalam satu gereja.
jarang tinggal dalam satu gereja tertentu. Umumnya biasanya pindah kalau marah, ada masalah, ada gesekan lalu pindah. Nah, takut tipe pelompat ini mungkin dia agak senang ya datang kebaktian. Tapi gereja itu mulai ada program-program. Nah, orang tipe pelompat ini tidak senang biasanya seperti itu. Nah, misalnya gereja kita punya program untuk bangun gereja. Ngeri. Kenapa? Mesti nyumbang. Nah, nyumbang kan sungkan, malu. Jadi mereka takut tentang program-program biasanya, atau gampang bosan. Pertama kali senang lama-lama bosan-bosan, atau gampang tersinggung. Ingat ya, mungkin dulu gesekan dan mereka gampang hilang, atau bisa hilang dari peredaran di gereja karena faktor dari luar, bukan masalah gereja. Jadi penulis Ron Edmondson ini dia berkata, untuk orang yang tipe 1, 2, 3, 4 ini ya coba dinikmati sajalah. Tipe yang kelima, tipe namanya investor. Ingat ya, investor itu berarti orang yang menanamkan, kalau dalam dunia ekonomi kan tanamkan modal. Bukan itu poinnya. Maksudnya ini tipe pengunjung di gereja dan mulai jadi menginvestasikan hidupnya. Makanya investor ya. Aku mau jadi jemaat aktif. Aku mau bergereja untuk long term, jangka panjang. Aku enggak ke gereja untuk cuman sementara cari-cari, enggak. Tipe 1, 2, 3, 4 itu enggak. Saya mau komitmen, saya mau kepingin melayani Tuhan. Saya kepingin memberikan hidup saya kepada Tuhan. Nah, jujur aja, pastor seperti saya, majelis, pasti suka dengan tipe-tipe orang yang seperti ini. Mau menginvestasikan hidupnya, pelayanannya, hatinya, segalanya untuk Tuhan Yesus. Mungkin karena orang ini tahu firman Tuhan, hatinya sudah dijamah Tuhan. Mereka tahu apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya terakhir, apa hubungan dengan pelajaran kita hari ini? Satu tempat tunggal, bawa korban di tempat yang tunggal itu. Sekarang kita bicara, kenali diri kita sendiri. Siapa kita di gereja? Mungkin kita bertahun-tahun berjemaat, tapi belum menjadi tipe investor. Kita pengunjung tetap, tapi belum mempersembahkan hati kita, waktu kita, keuangan kita untuk melayani Tuhan. Hari ini kita belajar satu tempat tunggal, satu tempat korban tunggal, investasikan hidup kita, hati kita, persembahan kita, kerelaan kita untuk melayani Tuhan. Di mana diri saudara berada? Tipe penguji? Tipe menyenangkan orang lain? Tipe pencari, seeker? Atau tipe yang suka lompat-lompat, pindah-pindah? Atau tipe investor? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Engkau menolong kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami sudah belajar dalam Bible Class ini satu tempat tunggal untuk beribadah kepada Tuhan. Seri 45, seri 46, satu tempat tunggal. Kami menginvestasikan hidup kami, waktu kami, pelayanan kami, uang kami, korban kami, khusus hanya untuk Tuhan di satu tempat yang tunggal. Tuhan tolong kami, karena satu kebenaran prinsip yang dari firman-Mu yang menolong kami untuk bisa paham. Dan biarlah kami boleh bertumbuh menjadi tipe orang percaya yang menginvestasikan hidupnya yang sepenuhnya untuk Tuhan. Dan ada janji berkat-Mu, bersukaria, menikmati hidup, diberkati Tuhan. Terima kasih Engkau menolong kami belajar dalam Bible Class, dan biarlah kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya rahmat sejahtera
dari Allah Bapa kita dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara dan saya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Turunlah ke tengah kita berkat rohani jasmani, berkat buat anak cucu menantu kita, berkat kesehatan kita, berkat rumah tangga kita, dan mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah dari Bapa Putra Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa memberikan persembahan.